Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih. Marilah kita mengawali permenungan kita di pagi hari baru ini. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau boleh menyertai kami untuk boleh mengalami berkat-Mu di hari yang baru ini. Engkau menghendaki agar kami semua boleh diselamatkan. Semoga kami, lewat kekuatan sabda-Mu, kami boleh mendengarkan, merenungkan, dan menjalani seluruh tugas karya kami, mengikuti apa yang menjadi keinginan-Mu, seturut teladan-Mu, lewat sabda dan ajaran yang akan kami renungkan bersama. Utuslah Roh Kudus-Mu, menerangi hati dan budi kami, agar kekuatan sabda-Mu boleh menuntun kami mengikuti apa yang Engkau kehendaki. Sebab Engkaulah Tuhan yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup kekal?" Yesus menjawab, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepada Yesus, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Lalu Yesus berkata, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab hartanya banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, suatu ketika ada seorang yang datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru, perbuatan apakah yang harus kami lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Orang yang bertanya ini tentu sudah tahu siapa Yesus itu, sehingga ia boleh bertanya demikian. Ia tahu bahwa Yesus dapat memberikan solusi atas apa yang menjadi masalahnya. Yesus memperhatikan dia dan tentunya punya keinginan untuk menjawab agar orang ini mendapatkan apa yang menjadi kerinduan dan cita-citanya. Yesus pun menjawab, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik?
hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Secara sederhana, Yesus memberikan jawaban yang sebenarnya bisa untuk dibuat oleh orang tersebut dengan hanya melakukan semuanya seturut perintah Allah. Saudara-saudari yang terkasih, orang menginginkan Yesus merincikan perhatian Allah tersebut. Membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Secara gamblang, Yesus mengatakan kepada dia apa yang harus dilakukan dalam hidupnya supaya ia memperoleh hidup yang kekal. Tetapi ternyata sesudah ia mendengarkan hal ini, secara cepat dan spontan ia berkata bahwa ia sudah melakukan semuanya ini dalam hidupnya. Tapi apakah benar ia telah melakukan semuanya itu dengan penuh ketulusan, kerendahan hati, dan bertanggung jawab, dan penuh dengan dedikasi? Memang sangat terkesan bahwa jawaban orang ini terlalu menyolok, seakan-akan semuanya sudah terlaksana. Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan yang sama boleh juga kita ajukan kepada Yesus untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Maka Yesus pun akan menjawab, "Hai orang yang sama, kita harus mengikuti apa yang menjadi perintah Allah." Kita juga diingatkan untuk tidak terlalu dekat dengan apa yang menjadi keinginan-keinginan duniawi. Kita diajak untuk boleh melihat apa yang diharapkan oleh Tuhan dalam mengikuti jejaknya, terlebih meninggalkan segala sesuatu untuk mengikutinya. Mari kita berbuat baik terus-menerus, mentaati apa yang menjadi perintahnya, dan senantiasa menyadari bahwa apa yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita, semoga kita mampu untuk melepaskan diri dari keterbatasan-keterbatasan hidup kita. Semoga demikian. Amin. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, atas anugerah sabda yang boleh kami terima dan kami renungkan. Semoga anugerah-Mu ini menguatkan kami untuk mengikuti putra-Mu dengan memperhatikan sesama sampai kami semua Kau persatukan dalam kerajaan-Mu yang abadi. Dengan pengantaraan Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.